Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan kelas C. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Consolidate Financial Statement oleh kelompok 4 yang beranggotakan Nadia Sabella Putri, NPM akhir 281, Nazifa Salviara Della Duta dengan NPM akhir 302, saya sendiri Syaira Erdina dengan NPM akhir 304, Venia Widita Jati dengan NPM akhir 308, dan Hikmalia Zara Charity dengan NPM akhir 314. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kombinasi bisnis melalui akuisisi saham. Jadi kombinasi ini adalah suatu kondisi di mana terdapat satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk. Nah, kepemilikannya ini secara langsung atas mayoritas saham dengan hak suara diperlukan untuk memiliki hubungan induk untuk anak perusahaan. Selanjutnya mengenai entitas pelapor. Akuisisi membawa dua perusahaan yang sebelumnya terpisah di bawah kendali satu manajemen, yakni manajemen tunggal. Nah, entitas pelapor yang baru bertanggung jawab untuk melaporkan kepada pemegang saham dan kreditur ini adalah sebagai entitas induk serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Nah, perusahaan induk ini tidak dapat mengakuisisi anak perusahaan di industri yang berbeda dari industri sendiri sebagai sarana diversifikasi risiko bisnisnya secara keseluruhan. Nah, terdapat kebijakan konsolidasi, di sini kami menyebutkan 5. Jadi anak perusahaan ini dapat dikecualikan dari konsolidasi dalam beberapa situasi. Yang pertama, yakni ada ketika pengendalian tidak berada pada pemilik mayoritas. Lalu yang kedua ada pembentukan ventura bersama, jadi pembuatan usaha baru secara bersama. Lalu yang ketiga ada akuisisi suatu aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Lalu yang keempat ada memperoleh aset dan liabilitas keuangan dari suatu entitas yang merupakan itu entitas pembiayaan. Lalu yang kelima atau yang terakhir, jadi terjadi kombinasi antara entitas nirlaba dan entitas nirlaba atau akuisisi bisnis nirlaba oleh entitas nirlaba. Nah, tadi udah menjelaskan mengenai kebijakan untuk konsolidasi. Nah, sekarang gimana sih pengungkapan dari kebijakan konsolidasi ini? Nah, dia itu mencakup yang pertama ada periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis. Lalu yang kedua, ada kombinasi bisnis ini terjadi setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan ini diterbitkan. Lalu untuk yang ketiga, jumlah sementara terkait dengan kombinasi bisnis. Lalu cakupan terakhir yakni mengenai penyesuaian terkait dengan kombinasi bisnis. Baik, yang selanjutnya untuk materi pengaruh amortisasi terhadap neraca konsolidasi setelah akuisisi. Di sini saya memberikan salah satu contoh kasus, yaitu ada dampak amortisasi kelebihan sebesar 5.433.000 pada neraca konsolidasi per 31 Desember 2017 didasarkan pada asumsi tentang operasi PAM dan SUN selama tahun 2017 dan tentang periode amortisasi aset dan kewajiban yang relevan yang menjadi alokasi kelebihan tersebut. Di sini untuk kita disuruh untuk mencari pendapatan tahun 2017. Untuk jumlahnya ada pendapatan bersih SUN pada pendapatan PAM yang tidak termasuk pendapatan dari SUN. Untuk pendapatan bersih SUN sebesar 800 dan untuk pendapatan PAM tidak termasuk pendapatan dari SUN yaitu 2.523. Dan untuk jurnal yang kedua ada dividen yang dibayarkan pada tahun 2017 yaitu untuk debitnya SUN sebesar 300 dan PAM sebesar 1.500. Untuk yang selanjutnya terdapat amortisasi kelebihan. Di sini persediaan yang dinilai rendah dijual pada tahun 2017. Untuk tanah yang dinilai rendah masih dimiliki oleh SUN dan tidak ada amortisasi. Untuk bangunan yang dinilai rendah
memiliki masa manfaat 40 tahun sejak 1 Januari 2017, dan untuk peralatan yang dinilai terlalu tinggi, masa manfaat 5 tahun sejak 1 Januari 2017. Untuk obligasi yang dinilai terlalu tinggi, dapat dilunasi pada tahun 2017. Untuk goodwill, tidak ada amortisasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, terdapat pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi PAM di Sun memiliki saldo sebesar 10.501.500 yang terdiri dari biaya awal sebesar 10.200.000 ditambah dengan pendapatan investasi sebesar 571.500 dari Sun dan dikurangi dengan dividen yang diterima dari Sun sebesar 270. Pendapatan PAM dari Sun untuk tahun 2017 dihitung berdasarkan konsolidasi satu baris sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat untuk 90% dari laba bersih Sun dilaporkan sebesar 800. Dengan jurnal 720, teman tambahan bagian amortisasi PAM sebesar 90% pada saham yang dinilai terlalu tinggi yaitu sebesar 54. Dikurangi dengan amortisasi bagian kelebihan PAM yang dialokasikan kepada persediaan yaitu sebesar 90.000, tanah tidak ada, bangunan 22,5, catatan hutang 90. Untuk totalnya yaitu 202.500. Untuk pendapatan dari Sun yaitu sebesar 571,5. Misalnya sebagai alternatif, kita dapat menghitung pendapatan dari Sun sebesar 90% dari laba bersih Sun yang disesuaikan. Di sini untuk pendapatan bersih Sun sebesar 800 dan untuk tambahan amortisasi peralatan yang dinilai terlalu tinggi yaitu sebesar 60.000. Dikurangi dengan amortisasi kelebihan dialokasikan ke persediaan sebesar 100, tanah tidak ada, bangunan 25, catatan hutang 0, dan untuk jumlahnya 225. Untuk mencari laba bersih Sun yang disesuaikan yaitu 623 dan 90% dari laba bersih yang disesuaikan yaitu sebesar 635 dikurangi 225 yaitu 571,5. Untuk selanjutnya kita dapat memverifikasi kepentingan non-pengendali pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut, yaitu yang pertama kepentingan non-pengendali pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu 1.133 dengan tambahan 10% dari laba bersih Sun tahun 2017 yaitu 80 dikurangi 10% dari amortisasi kelebihan nilai wajar pada tahun 2017 yaitu 16,5 dan dikurangi dengan 10% dari dividen tahun 2017 yaitu 30 untuk kepentingan non-pengendali pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu 1.166,5. Selanjutnya, pada laporan laba rugi konsolidasi, jika induk perusahaan menjual barang dagang kepada anak perusahaan atau sebaliknya akan ada pembelian dan penjualan antar perusahaan pada pembukuan induk perusahaan dan anak perusahaan yang terpisah. Saldo pembelian ini dan penjualan antar perusahaan merupakan timbal balik yang harus dihilangkan dalam penyusunan laporan laba rugi karena tidak memiliki pembelian dan penjualan kepada pihak dari luar entitas konsolidasi. Penyesuaian ini untuk menjual dan pembelian antar perusahaan mengurangi pendapatan atau penjualan dan beban harga pokok penjualan dengan jumlah yang sama dan karena tidak terdampak pada laba bersih konsolidasi. Jumlah pendapatan ini dan beban sewa timbal balik juga dihilangkan tanpa mengaruhi laba bersih konsolidasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan saldo akun investasi pada tanggal 31 Desember 2016 pada perusahaan Sun. Itu yang pertama investasi awalnya itu kan 90.000 lalu ditambahkan dengan 90% dari pendapatan bersih itu sekitar 40.000. Lalu nilainya jadi 36.000 yang akan dikurangkan dengan 90% dari dividen yaitu sebesar 20.000 yang senilai 18.000 lalu kemudian di total
senilai 108.000, yaitu untuk mencari saldo rekening investasi 31 Desember 2016. Lalu selanjutnya yaitu entry kertas kerja yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan neraca pop dan son dalam bentuk jurnal umum untuk referensi yang mudah. Yang pertama itu menghitung untuk menghilangkan saldo investasi dan ekuitas timbal balik, serta untuk mencatat goodwill dan memasukkan kepentingan non pengendali. Nah, di sini saham modal Son itu 60, liabilitas Son 40, goodwill-nya 20. Ada selanjutnya yaitu menetapkan kelebihan pada aset bersih dan goodwill yang dapat diidentifikasi. Nah, asumsi mendasar dari penetapan kelebihan tersebut itu bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi itu sama. Namun jika bukti menunjukkan bahwa nilai wajar itu melebihi nilai buku atau nilai buku itu melebihi nilai wajar, itu tetap ditetapkan kelebihan sebagai semestinya. Lalu dampak penugasan pada neraca konsolidasi pada akuisisi. Buku yang terpisah dari perusahaan afiliasi itu tidak mencatat perbedaan dari nilai wajar atau nilai buku dalam akuisisi yang menciptakan hubungan induk anak perusahaan. Yang kemudian menggunakan prosedur kerja yang menyesuaikan nilai buku anak perusahaan agar mencerminkan perbedaan nilai wajar atau nilai buku. Dan jumlah yang disesuaikan muncul dalam neraca konsolidasi. Lalu setelah itu menentukan jumlah penyesuaian terhadap aset dan liabilitas individual menggunakan pendekatan konsolidasi satu baris. Lalu selanjutnya yaitu pencatatan perbedaan nilai wajar atau nilai buku. Untuk menentukan penyesuaian diperlukan untuk penggabungan neraca perusahaan induk dan anak perusahaan itu dengan menetapkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku pada aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi dan dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang sisanya itu ada pada goodwill. Lalu tidak menggunakan nilai buku aset dan liabilitas itu dapat menentukan nilai wajar untuk aset dan liabilitas individual, tapi menggunakan nilai buku dalam proses mekanis itu dengan menggunakan neraca induk dan anak perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai induk yang mengakuisisi 100% saham anak perusahaan dengan niat baik. Menyajikan neraca konsolidasi yang disiapkan untuk perusahaan induk yang mengakuisisi semua saham pada nilai buku. Apabila tidak terdapat bukti bahwa aset bersih yang dapat diidentifikasi dinilai terlalu rendah, aset ini diasumsikan sebagai niat baik. Nah, yang hanya diperlukan yaitu satu entry kertas kerja untuk mengkonsolidasikan neraca pada saat akuisisi. Dua kolom pertama untuk menyediakan informasi dari neraca yang terpisah, lalu kolom ketiga mencatat penyesuaian dan eliminasi, lalu dibagi lagi menjadi debit dan kredit. Kolom terakhir menyajikan total yang akan muncul dalam neraca konsolidasi untuk menghitung jumlah dalam kolom neraca konsolidasi dengan menambahkan jumlah dari dua kolom pertama dan kemudian menambahkan atau mengurangi penyesuaian dan eliminasi sebagaimana mestinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai induk mengakuisisi 90% saham anak perusahaan dengan niat baik. GAAP mengharuskan metode akuisisi untuk membuat kombinasi bisnis dan penerbitan laporan keuangan konsolidasi berikutnya hingga pada dasarnya metode akuisisi menggunakan teori entitas konsolidasi. Nah, berdasarkan metode akuisisi, semua aset dan liabilitas anak perusahaan itu dilaporkan menggunakan 100% nilai wajar pada tanggal kombinasi yang berdasarkan harga yang dibayarkan oleh induk perusahaan untuk kepentingan pengendali. Bahkan ketika induk perusahaan itu memperoleh kurang dari 100% kepentingan dengan demikian, baik kepentingan pengendali maupun non-pengendali akan dilaporkan berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dan juga terdapat pula dua pengecualian utama terhadap pencatatan awal nilai wajar untuk aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan dan jumlah manfaat karyawan akan dicatat pada nilai buku yang konsisten dengan standar GAAP yang berlaku. Nah, akan tetapi perlu diketahui juga bahwa karena adanya anak perusahaan itu dicatat pada nilai wajarnya. Perbedaan nilai wajar dan nilai buku dari akun-akun ini tercermin dalam niat baik sehingga keduanya tidak diidentifikasi secara terpisah. Selanjutnya mengenai kepentingan non-pengendali.
Nah, memasukkan semua aset dan liabilitas anak perusahaan dalam neraca konsolidasi dan mencatat bagian kepentingan non-pengendali atas aset bersih anak perusahaan itu berdasarkan nilai wajar secara terpisah dalam ekuitas pemegang saham. Nah, kepentingan non-pengendali dalam anak perusahaan itu umumnya ditunjukkan dalam satu jumlah di bagian kewajiban neraca konsolidasi. Nah, seringkali di bawah judul kewajiban non-lancar. Nah, secara konseptual, klasifikasi kepentingan pemegang saham dan pengendali sebagai kewajiban itu tidak konsisten karena adanya kepentingan pemegang saham dan pengendali mewakili investasi ekuitas dalam aset bersih anak perusahaan oleh pemegang saham di luar struktur afiliasi. Selanjutnya ada konsolidasi pada pendapatan. Pada laba bersih konsolidasi itu merupakan pendapatan bagi pemegang saham dari grup yang dikonsolidasi. Pendapatan pemegang saham dan pengendali itu merupakan pengurangan dalam penentuan pendapatan pemegang saham pengendali. Jika induk perusahaan menjual barang dagangan kepada anak perusahaan atau sebaliknya, itu akan ada pembelian dan penjualan antar perusahaan pada pembukuan induk perusahaan dan anak perusahaan yang terpisah. Saldo dari pembelian dan penjualan antar perusahaan merupakan timbal balik yang harus dihilangkan dalam penyusunan laba rugi. Konsolidasi karena tidak mewakili pembelian dan penjualan kepada pihak di luar entitas konsolidasi. Kemudian ada penyesuaian untuk penjualan dan pembelian antar perusahaan. Ini mengurangi pendapatan dan beban dengan jumlah yang sama karena tidak berdampak pada laba bersih dari konsolidasi. Kemudian jumlah pendapatan dan beban sewa timbal balik juga dihilangkan tanpa mempengaruhi laba rugi dari konsolidasi. Selanjutnya ada akuntansi push and down atau biasa disebut push down accounting adalah proses pencatatan dampak penetapan harga pembelian secara langsung pada pembukuan anak perusahaan. Nah, akuntansi push down ini mempengaruhi pembukuan anak perusahaan dan laporan keuangan pada anak perusahaan secara terpisah. Nah, akuntansi ini tidak mengubah laporan keuangan konsolidasi dan menyederhanakan juga proses konsolidasi. GAAP pada saat ini itu memberikan opsi kepada pihak yang diakuisisi untuk menerapkan akuntansi pushdown. Keputusan untuk menerapkan akuntansi ini tidak dapat dibatalkan. Secara SEC itu mensyaratkan akuntansi pushdown untuk pengajuan SEC ketika anak perusahaan itu dimiliki secara substansial sepenuhnya sekitar 90%, tanpa utang yang dimiliki publik atau saham preferen yang beredar.